Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejarah untuk kita semua, anak-anakku yang dirahmati Allah. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penelitian sejarah ya. Penelitian sejarah itu sama dengan penelitian-penelitian bidang lainnya ya, ilmiah ya. Artinya kalau kalian masih menganggap sejarah itu seperti mitos, legenda, itu salah. Karena sejarah itu juga berdasarkan penelitian ilmiah ya. Artinya bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kita harus tahu dulu ya, seperti apa penelitian sejarah ya. Sebetulnya menarik sekali, seperti seorang detektif ya. Misalkan ada sebuah candi Borobudur ya. Itu tidak akan jadi seperti candi yang sekarang jika tidak melalui penelitian sejarah ya. Dipasang sesuai dengan catatan-catatan sejarah ya kan. Itu menunjukkan bahwa pentingnya penelitian sejarah untuk membangun atau merekonstruksi sebuah bangunan sejarah misalnya. Salah satu fungsinya seperti itu ya. Atau membangun cerita-cerita sejarah ya. Nah, kalian nanti di sini seperti akan ditantang menjadi detektif ya. Misalkan 1000 tahun berikutnya gitu kan. Di wilayah Bengkulu ini banyak bangunan ya yang sekarang sudah ada, tiba-tiba sudah hancur ya. Nah, kalian akan merekonstruksi atau membangun ulang bangunan-bangunan tersebut. Itulah dibutuhkan namanya penelitian sejarah. Next kita akan menuju ke pengertian dulu. Pengertian penelitian sejarah ya adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari suatu peristiwa ya. Ya, seperti itu intinya ya. Kemudian langkah penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo. Siapa Kunto Wijoyo? Adalah sejarawan. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama pemilihan topik ya. Jika kalian ingin meneliti, yang pertama pilih dulu topiknya ya kan. Misalnya tentang di Bengkulu ada Benteng Marlborough ya. Misalnya tentang peninggalan sejarah Benteng Marlborough. Kemudian dikumpulkan sumber atau datanya, yaitu melalui tahap kedua yakni namanya heuristik ya. Heuristik ini melalui pengumpulan sumber atau data. Melalui apa ya? Melalui bangunan tersebut, misalnya ada benteng-benteng ya kan, ada peninggalannya. Kemudian secara data, misalnya ada catatan literasi segalanya. Kemudian tahap ketiga ada verifikasi. Ketika kita sudah menemukan sumber sejarah, kita harus kritisi dulu ya. Kritik, apakah betul ini bangunan bersejarah? Jangan-jangan baru dibuat ini oleh manusia-manusia zaman sekarang. Tulisan-tulisan ini apakah betul pada zaman dahulu kan? Jangan-jangan baru ditulis oleh sejarawan gitu ya. Nah, sudah itu kemudian ke tahap berikutnya penafsirannya. Ketika sudah diverifikasi, sudah dikritisi, oh ya ternyata memang betul ini sumber sejarah, kemudian ditafsirkan. Oh ternyata ini dulu benteng Marlborough ini untuk seperti ini, untuk gunanya untuk benteng pertahanan misalnya kan. Nah dari penafsiran itu mulai muncul banyak analisa-analisa yang kemudian dikaitkan satu sama lain. Kemudian di tahap terakhir ditulis atau penulisan sejarah yang disebut historiografi ya. Nah, sehingga kalian menikmati tulisan sejarah yang sekarang itu adalah hasil dari penulisan sejarah atau historiografi yang melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Seperti itu. Ini kita terkhusus pada pemilihan topik. Pemilihan topik hendaknya memenuhi hal-hal berikut ya. Untuk menarik ya perhatian dari pembaca, topik itu harus unik, bernilai ya kan. Kemudian
kesatuan ya, satu kesatuan ya. Kemudian orisinil, asli, kemudian praktis ya. Praktis itu simple ya, bisa dipraktekkan. Kemudian ada faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah kedekatan emosional dan kedekatan intelektual ya. Kalau kita orang Bengkulu pasti akan lebih tertarik membahas mengenai sejarah Bengkulu, betul ya. Kalau membahas sejarah Maluku akan beda rasanya ya, seperti jauh. Oke, next. Ada pengumpulan data berikutnya. Ini yang heuristik tadi ya, tahapan kedua. Melalui konsep 5W1H, what, where, when, why, who, how. Seperti detektif, seperti juga wartawan ya. Mereka akan mencari fakta melalui tahapan-tahapan tersebut. Next, ini masih heuristik ya. Heuristik tadi apa? Pengumpulan data terkait topik ya. Tahap kedua. Nah, heuristik ini akan menemui data dua jenis. Yang pertama data primer, kita sudah bahas kemarin ya. Data primer artinya ya yang awal-awal, yang pertama, yang asli gitu. Kemudian kalau sekunder itu yang kedua ya, sudah tangan kedua, buku, teks, koran dan lain-lainnya. Sumber sejarah ya, kita sudah bahas kemarin. Ada sumber lisan ya, yakni misalnya kita wawancara, kemudian sumber tulisan ada naskah kuno, kemudian ada sumber benda yakni stupa misalnya atau candi. Next, verifikasi tadi kita juga sudah bahas. Verifikasi tadi adalah menguji keaslian atau keabsahan data, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, ini semua dalam rangka untuk mencapai atau mendapatkan data yang mendekati kebenaran ya. Nah, ini kita bisa simpulkan yang pertama, ada penentuan topik tadi, ada syaratnya harus menarik, memiliki arti penting, kemungkinan untuk diteliti, kemudian satuan, orisinil, dan praktis tadi. Kemudian heuristik tadi mencari sumber sejarah. Ya, aturannya seperti apa? Dekat dengan kejadian. Iyalah pasti, kita mau mencari tentang sejarah Benteng Marlborough kok nyarinya di Maluku, kan nggak mungkin. Artinya harus yang dekat-dekat di daerah situ Benteng Marlborough ya. Kemudian keseriusan pengarang ya. Kemudian segmen pembaca sedikit. Nah, ini ketika pembacanya sedikit, itu adalah tantangan kita untuk mencari referensi yang bagus, yang banyak ya. Tingkat keahlian penyusunan laporan ya. Oke, itu. Kemudian melewati tahap berikutnya verifikasi. Ada verifikasi ekstern dan intern. Ini belum Bapak bahas tadi ya. Artinya gini, misalnya kita menemukan Benteng Marlborough ya, kita harus kritik secara ekstern atau luar dan kritik secara intern dalam ya. Ekstern itu misalnya ya kan, kalau naskah kuno misalnya ya, naskah yang berhubungan dengan Benteng Marlborough misalnya kan, naskah itu kita verifikasi atau kita cek atau kita kritisi melalui dari luar dan dari dalam. Dari luar adalah dari bahannya. Kalian bisa cek bahannya, kertasnya ini kok kertas kayaknya bukan zaman dahulu ya, tapi kertas baru kemarin ya. Nah, itu dikritisi kayak gitu namanya, dari luarnya. Nah, kalau dari dalam bagaimana, Pak? Dari dalam adalah isinya, isi dari tulisan itu. Betul nggak? Nah, kok ini ejaannya ejaan baru ya? Nggak ejaan lama, OE gitu ya. Nah, ini berarti kita harus kritisi di situ. Itu verifikasi. Nah, kalau sudah melewati tahap verifikasi, sudah benar, valid ya, itu udah menjadi sumber sejarah yang valid ya kan. Kemudian kita interpretasi ya, atau ditafsirkan interpretasi itu ya. Ditafsirkan melalui dua tahap. Yang pertama dianalisis, dianalisis itu ya. Analisis tahu ya. Diamati, kemudian dianalisa lah. Sudah itu kemudian sintetis. Sintetis itu dikait-kaitkan fakta yang sudah dianalisa tadi. Misalkan ketika dianalisa mendapatkan dua fakta. Nah, maka dua fakta itu dikait-kaitkan. Adalah itu namanya sintetis. Dan terakhir namanya historiografi. Historiografi penulisan sejarah. Itu yang harus diperhatikan adalah yang pertama Indonesia sentris ya. Atau harus ke Indonesiaan. Jangan sampai kita membahas sejarah Indonesia tapi malah mendukung atau ke Belanda sentris ya, kayak berada di pihak Belanda gitu ya. Harusnya kita tetap berada di pihak Indonesia ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian nation building atau pengembangan nasionalismenya ya,
Ingat bahwa kita mengembangkan sumber sejarah Indonesia artinya untuk membangun nasionalisme ya. Kemudian terakhir memperhatikan struktur dan gaya penulisan. Oke, mungkin itu dulu. Selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.